sebagai bagian objektifnya. Lensa positif juga, lensa cembung juga. Gitu. Cuman dalam perkembangannya, karena ada banyak hal terkait dengan cacat bayangan, ya, maka kemudian lensanya tidak saja menggunakan lensa cembung, ya, sebagai objektifnya itu, ya, tapi digunakan lensa cembung saya menyebutnya di sandwich, ya, digabungkan dengan lensa cekung, yang keduanya memiliki indeks bias berbeda. Itu untuk mengatasi cacat lensa. Ya. Tapi kalaupun kita beralih menggunakan teleskop yang pengumpul cahayanya berupa cermin, ya, cermin paraboloida, ya. Bukan berarti juga bebas dari cacat, ya kan? Cermin juga punya cacatnya sendiri, gitu ya. Jadi sama saja, ada kelebihan, ada kekurangan. Cermin itu lebih ringan, tabungnya lebih pendek, tapi juga punya cacat cermin, seperti pembentukan koma misalkan. Sementara lensa lebih berat, tabung teleskopnya juga lebih panjang, tapi tidak memiliki cacat yang dimiliki oleh cermin. Cermin punya cacat, tapi juga tidak memiliki cacat yang dimiliki oleh lensa. Gitu. Jadi, ya semua ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, di dalam simulator ini, teleskop yang digunakannya itu teleskop pembias, jadi refracting teleskop ini. Yang anggota UKK Cakrawala sudah pernah pasti mengeksplorasi teleskop yang ada di LBA, kan? Siapa aja yang pernah mengeksplorasi teleskop di LBA? Ada? Merdiva. Merdiva Alpijidan. Loh, kenapa kamu menyebut nama orang, Agnia? Karena saya belum pernah, Pak. Kamu bukan anggota Cakrawala, tuh? Bukan, Pak. Oh, berarti anggota apa nih? Manusia Anggota biasa. keluarga, ya? Ya, anggota kelas D, Pak. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi dengan lensa objektif dan lensa okulernya, gitu ya, teleskop itu akan digunakan sebagai alat bantu oleh astronom dalam mengamati benda-benda angkasa. Di mana ada 3 fungsi utama dari teleskop, ya, ada 3 fungsi utama dari teleskop. Fungsi yang pertama adalah tadi sebagai pengumpul cahaya. Cahaya itu harus dikumpulkan. Semakin banyak cahaya dikumpulkan, maka akan semakin terlihat terang benda langitnya. Semakin sedikit cahaya yang berhasil dikumpulkan, lebih redup benda langit. Dan teleskop, terutama dengan bagian objektifnya, itu menjadi pengumpul cahayanya. Oke, beberapa istilah dulu. Lihat di kotak yang ada di kiri atas di layar. Kotak yang ada di kiri atas nih di layar. Ya. Jadi kalau nanti menjumpai istilah apertur, nah, apertur itu untuk mewakili, untuk mengganti ukuran ini, cermin atau lensa objektifnya. Jadi di dalam simulator ini ada 3 ukuran dari lensa atau cermin objektif yang berbeda yang bisa digunakan. 8 inci, 6 inci, 4 inci. 1 inci itu lebih kurang 2,54 cm. Ya. Jadi kita bisa pilih-pilih nanti. Nah, tuh. Efeknya apa tuh efeknya tuh? Dan diameternya makin besar, diameternya mengecil, dan
diameternya paling kecil. Ya. Nah, ini ada tombol di sini ya, sama seperti di tabung teleskop asli, itu pasti ada knob untuk mengatur fokus teleskop. Nah, ini bisa diatur-atur nih, sampai dapat gambarnya yang paling tajam. Ini menurut pandangan mahasiswa buram atau tajam nih? Jelas nih gambar bulannya nih, Buram, Pak. buram. Nah, yang tajam yang mana? Hah? Kok jijik tiba-tiba yang sekarang? Yang ini tajam. Iya, Itu kalau pakai apertur atau objektif dengan diameter 4 inci. Kalau pakai yang 6 inci, masih tajam? masih, Pak. Apertur 8 inci, masih tajam? Tajam. Masih tajam, ya. Kalau ternyata kurang tajam, ya tinggal diatur lagi aja. Gitu ya. Coba apa bedanya ketika saya menggunakan dalam hal ini lensa objektifnya ya, yang ukurannya paling besar 8 inci dengan yang menengah dan yang paling kecil. Apa bedanya? Skala terlihatnya bulan, Pak. Skala terlihatnya bulan itu apa? Skala terlihatnya bulan itu maksudnya bagaimana? Ukuran bulan yang bukan ukuran dalam, real keadaan, Ukuran tapi tampak bulan. ya gitu, ukuran terlihatnya bulan. Jadi ukuran tampaknya bulan ternyata berbeda ya, bergantung pada diameter lensa ataupun cermin objektif yang kita gunakan. Karena itu nanti mempengaruhi perbesaran sudut yang dihasilkan. Berarti perbedaan diameter objektifnya ini ya, perbedaan diameter objektifnya ini juga berimplikasi pada perbedaan panjang fokus dari lensa atau cermin objektifnya. Ya. Nah, terus yang depan ini objektif tadi diameternya berapa itu sering disebut sebagai apertur. Terus yang bagian okuler tadi itu sering disebut sebagai eyepiece karena disitulah mata kita mengintip. Ya, ini eyepiece. Cuma bedanya apertur itu langsung pasti bilangan yang menyertainya itu diameternya. Tapi untuk eyepiece bilangan yang menyertainya itu adalah panjang fokusnya. Jadi ini ada 3 macam eyepiece nih. Panjang fokus terpanjang 40 milimeter, 20 milimeter, dan 10 milimeter. Ya. Sama ya, ukuran tampak bulannya juga jadi berbeda ya. Ketika menggunakan eyepiece dengan panjang fokus yang berbeda. Betul? Nah, di sini dalam simulator ini ada 3 target objek yang bisa kita pilih ya. Ada bulan, ada planet Saturnus, dan ada gugus bintang nantinya. Oke, sekarang berkenaan dengan fungsi utama teleskop yang pertama, yaitu sebagai pengumpul cahaya dan memfokuskannya. Sebagai pengumpul cahaya dan memfokuskannya. Berarti kalau saya gunakan apertur 8 inci, dibandingkan dengan saya gunakan apertur 6 inci, dibandingkan juga dengan penggunaan apertur 4 inci, menggunakan apertur yang ukuran berapa cahaya paling banyak bisa saya kumpulkan? 8 inci. Nah, kemampuan teleskop optik kita dalam mengumpulkan cahaya itu dikenal dengan istilah LGP ini. Ya. LGP ini bukan pernyataan dari lubuk hati terdalam kita kepada seseorang ya. Lu tuh ya, gue pikirin, bukan. Ya. Tapi LGP itu adalah light gathering power. Apa, Zizi? Bisa diulangi? Kalau di Indonesia kan apa? Light, cahaya, gathering, mengumpulkan, power, kekuatan atau daya, gitu kan ya. Jadi secara sederhana daya kumpul cahaya. Berapa tuh nilainya di situ? Nah,
840 itu nilai LGP-nya. Kalau saya gunakan apertur berapa tadi? 8 inci. Dengan apertur 8 inci, teleskop ini mampu mengumpulkan cahaya 840 kali lebih banyak daripada yang bisa dilakukan oleh mata telanjang. Kalau saya gunakan apertur 6 inci, hanya 475 kali lebih banyak cahaya yang bisa dia kumpulkan daripada mata telanjang. Dan kalau saya pakai ukuran yang paling kecil, hanya 210 kali lebih banyak daripada yang bisa dikumpulkan oleh mata telanjang. Gitu. Kalau saya lihat ke klaster, tuh klasternya tuh. Sudah fokus belum nih klasternya? Belum ya? Kalau saya pakai yang 6 inci, tuh. Kalau saya pakai yang 8 inci, tuh. Jadi, kalau saya memiliki teleskop yang lensa atau cermin objektifnya lebih besar, selain berimplikasi pada lebih mahalnya harga teleskop, saya juga bisa terbantu untuk bisa mengamati objek-objek yang lebih redup. Karena dengan ukuran objektif yang lebih besar, lebih banyak cahaya yang bisa saya kumpulkan. Paham? Bagaimana mendapatkan nilai 840 ini? Bagaimana? Ya dihitung, bukan di simsalabim. Ya. Jadi saya akan berbagi layar paint dulu nih. Ya, layar paint. Nah, sudah keluar, saya bagikan sekarang layar paint. Bentar, saya kehilangan kursor saya. Oh, ini dia. Sudah terbaca belum? Sudah terbaca? Ya? Sudah terbaca? Asweni sudah terbaca belum? Sudah, Pak. Apa yang terbaca? Saya belum nulis apa-apa kok. Ini tampilannya udah di paint Kamu gitu. membaca tampilan? Hah? Apa bacaanmu coba? Sudah masuk ke gimana ini? Ke paint pokoknya gitulah. Ya, gitulah pokoknya. Ya gitulah. Light gathering power. Daya kumpul cahaya dari suatu teleskop. Gitu kan ya? Besar kecilnya LGP ditentukan oleh apertur, yaitu diameter lensa ataupun cermin objektif. Dengan kata lain, LGP, waduh, ini repot nggak ada simbolnya di sini nih. Oke, ditulis saja dengan kata-kata proporsional. LGP proporsional dengan diameter lensa atau cermin objektif. Pernah melihat lensa tidak?
Pernah melihat lensa? Pernah. Penampang dari lensa bentuknya apa? Penampang dari lensa. Tadi siapa yang menjawab? Suara laki-laki. Original dari Penampang lensa berbentuk apa? Penampang lensa. Hisam, apa penampang lensa Hisam? Apa bentuk penampang lensa? Hisyam Mutakin. Ya, Pak. Apa bentuk penampang lensa? Pernah kan di LFD melihat lensa? Kenapa? Nggak pernah melihat lensa di LFD. Kenapa? Dan bangga lagi ya, nggak pernah ya. Oh, pernah, Pak. Apa bentuk penampangnya? Antara cegung sama cembung kali, Pak. Itu mah jenis-jenis lensa. Ada lensa cembung positif, lensa cekung negatif. Kalau kamu lihat lensa tuh ya, lihat lensa dari depan ataupun dari belakangnya, penampangnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Luas lingkaran bagaimana, Hisam? Bagaimana menghitung luas lingkaran? Biar kuadrat, Pak. Ya, Biar kuadrat, Pak. pi, pi itu 22/7 ya. Iya, Pak. Dikalikan radius kuadrat. Jari-jari. Jari-jari kuadrat gitu ya. Radius kuadrat. Atau apa? Jadi Ide, dari Pak. lingkaran. Apa, Sam? R itu apa? Jari-jari itu setengah dari diameter ya. Iya, Pak. Jadi nanti bentuk akhirnya apa? Yang setengah ini jadi 1/4 ya. Setengah dikuadratkan kan jadi 1/4. D dikuadratkan jadi D kuadrat. Pi ya tetap pi. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Betul? Tadi katanya ini tuh. LGP proporsional dengan diameter lensa atau cermin objektif. Berarti LGP proporsional juga dengan luas penampang. Ya. LGP proporsional juga dengan luas penampang. Dengan luas penampang lensa ataupun cermin objektifnya. Gitu. Jadi, kalau pembandingnya adalah mata telanjang, maka kita akan membandingkan apertur objektif dari lensanya dengan apertur pupil mata kita. Contoh tadi misalkan, diameter objektifnya 8 inci. Ya kan? Di simulator tadi. Ini setara dengan 8 dikalikan 2,54 cm. Atau 25,4 mm. Ya kan? Nah. Berapa tuh hasilnya? Berapa milimeter hasilnya? Dihitung, jangan dilihat.
203,2 mm. Ya. Nah, terus Iya, Pak. rata-rata diameter pupil mata, ya, rata-rata diameter pupil mata ketika membuka secara maksimum itu cuma 7 mm. Gitu. Jadi kita bisa bandingkan itu. LGP-nya teleskop ya dengan LGP-nya pupil. LGP teleskop dengan LGP pupil mata. Kayak persamaan ini tadi. Ini D-nya teleskop, ini D-nya pupil mata. Salah. Ini punyanya teleskop. Nah, gitu. Masukkan tuh nilai-nilainya. Ini coret, ya kan? Betul nggak? Nanti tinggal DT kuadrat. Bagi DP kuadrat. Oke. Jadi bisa kita hitung 203,2 dibagi 7. Ya kan? Baru dikuadratkan. Berapa tuh hasilnya? Silakan dihitung. Berapa Zizi? 842,65. Bulatkan aja dah 843 gitu ya. Betul? Artinya apa? Kemampuan teleskop dengan apertur 8 inci dalam mengumpulkan cahaya itu 843 kali lebih banyak daripada yang mampu dikumpulkan oleh pupil mata. Tadi di simulator nilainya berapa? 840. Kurang lebih. 840. 11-12 kan? Iya, Pak. Gitu cara menghitung LGP-nya. Nah, tadi saya juga sempat menyinggung. Selain berperan dalam mengumpulkan cahaya, lensa atau cermin objektif ini juga akan membantu kita untuk melihat objek yang lebih redup dengan semakin banyaknya cahaya yang terkumpul, kan gitu. Ya kan? Nah. Di dalam astronomi, terang redupnya benda langit itu dinyatakan dalam skala magnitudo. Ya. Terang redupnya benda langit dinyatakan dalam skala magnitudo. Di dalam astronomi, terang redup benda langit dinyatakan dalam skala magnitudo. Skala ini bersifat logaritmik. Ya, tidak linier, logaritmik. Di mana semakin besar nilai, atau dengan kata lain semakin positif,
objek semakin terlihat redup. Sementara semakin kecil nilai, atau semakin negatif, objek terlihat semakin terang. Nah, ya, berarti ketika dengan mata telanjang hanya mengandalkan pupil yang bukaan maksimumnya 7 mm tadi, ada objek langit yang tidak bisa terlihat oleh mata kita, maka ketika kita menggunakan bantuan teleskop, jadi ada objek langit yang sebelumnya tak terlihat itu. Bukan berarti objeknya awalnya nggak ada menjadi ada. Objeknya tetap ada, cuma sebelumnya nggak terlihat. Karena bantuan teleskop yang aperturnya jauh lebih besar daripada apertur pupil, sekarang kita jadi bisa melihat objek tersebut. Objek paling redup yang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan alat memiliki skala magnitudo sebesar 6. Jadi kalau ada objek langit dengan magnitudo sebesar positif 7, nah itu mata kita udah nggak bisa melihat. Kecuali beberapa orang dengan kemampuan khusus. Seperti dicatat ya dalam dunia astronomi pengamatan, itu terverifikasi secara ilmiah ada orang namanya diantaranya Jim Stam, ya. Yang lainnya itu adalah David Omeara. Itu mereka punya mata yang sangat tajam sekali. Bisa melihat sampai magnitudo +8. Ya, bisa melihat sampai magnitudo +8. Sementara orang normal melihat paling redup itu di magnitudo +6. Mereka bisa melihat sampai di magnitudo +8. Bedanya cuma 2 ya. Dari 6 dengan 8 itu bedanya hanya 2 skala magnitudo. Tapi hal itu berarti ada perbedaan sebesar coba tolong dihitung. Berapa nilainya 2,512 pangkat 2? 2,512 pangkat 2. 2,5. 26, 6 Pak, 6,355. diulangi pelan-pelan. 2,512 dipangkatkan 2 hasilnya 6,3. 6,3. Artinya Jim Stam, David Omeara ini mampu melihat objek langit yang 6 kali lebih redup daripada yang mampu diamati oleh orang normal kebanyakan. Jadi selisih magnitudo hanya 2 itu berarti ada ada rasio terang yang 6 kali lebih redup. Berarti menggunakan teleskop kita bisa menambah kemampuan mata kita yang terbatas. Tapi bukan berarti tidak ada batasnya kemampuan teleskop untuk melihat objek langit. Tetap ada batasnya. Nah, itu yang disebut sebagai magnitudo ambang. Ya. Magnitudo ambang dari sebuah teleskop. Magnitudo ambang dari sebuah teleskop. Itu dihitung dengan formula sederhana ini. Batas yang paling redup dilihat mata kan 6. Nah, ini sebagai benchmarknya. Ditambah dengan 5 dikalikan log dari diameter teleskop, tentu saja bagian objektifnya maksudnya ya. Dibagi 10.
Gitu. Di mana DT-nya itu diameter objektif teleskopnya, boleh cermin, boleh lensa, tidak masalah. Itu dinyatakan dalam satuan milimeter. Nah, teleskop kita tadi punya berapa diameternya teleskop kita dalam simulator tadi? Ups, kenapa ini saya ini? Oh, tinggal masukkan saja ke sini. Nah, DT-nya diganti dengan itu 203,2 mm. Ya. Jadi berapa nilai magnitudo ambang teleskopnya? Silakan dihitung. 12,53. Ya. Artinya apa? Ketika hanya mengandalkan mata telanjang, pupil mata kita tuh hanya mampu melihat sampai magnitudo 6. Dikasih tantangan, bisa nggak melihat magnitudo 7? Nggak semua orang bisa. Termasuk kita yang orang normal kebanyakan ini. Tapi menggunakan teleskop dengan apertur 8 inci, secara teoritik mata kita menjadi lebih super. Karena mampu melihat objek sampai magnitudo 12,53. Berapa kali lebih redup 12,53 ini dari magnitudo 6? Berapa kali lebih redup magnitudo 12,53 ini dari yang magnitudo 6? Ada delta magnitudo 12,53 dikurangi 6. Berapa tuh hasilnya? 7,5? 6,53. 6,53. Ya. 6,53. Ups. 6,53. Berapa kali lebih redupkah? Lebih redupkah 12,53 terhadap 6? Sederhana. Tadi 2,512 dipangkatkan 6,53 itu. Dua 2,512 dipangkatkan 6,53. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Silakan dihitung. Nah, itu dia. Ulangi, 400 lebih dari 400 kali lebih redup. Sehingga wajar kalau teleskop menjadi salah satu senjata yang diandalkan oleh astronom. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Bisa dipahami? Instrumen, bagaimana instrumen? Mudah kan? Udah, Pak. Material, mana material? Gampang kan? Mana nih material nih? Hanif. Lari kemana dia? Bumi mana bumi? Hadir, Pak. Iya. Mudah kan dipahami? Insya Allah mudah dipahami, Pak. Kalau bagian
dari fungsi utama yang pertama bisa dipahami, saya akan berlanjut ke fungsi utama yang kedua. Siap? Nif, nongol Nif. Oke, saya berganti ke yang halaman baru dulu. Ctrl N. Sip. Masih ada kan layar pennya? Cuma lebih bersih sekarang ya. Aduh. Fungsi utama teleskop yang kedua itu berkenaan dengan kemampuan teleskop dalam memisahkan sudut yang kecil. Oke, siap. Siapa yang dari kebumian tadi namanya? Afilia ya? Iya, Afilia, Pak. betul ya? Phil, Iya, Pak. sebelum kuliah tadi sempat bercermin nggak? Sempat, Pak. Sempat. Berapa jauh jarak Afilia dari cermin? Kalau saya bercermin biasanya dekat sih, Pak. Nah, iya Tidak berapa? terlalu jauh. Berapa kira-kira? Di jarak berapa? Mungkin kira-kira 10 sampai 20 senti. 10 sampai 20 cm. Karena kamu bercerminnya lewat cermin apa lewat kamera HP ya? Iya. Tapi punya kan cermin di rumah? Punya, Pak. Di jarak sedekat itu bisa nggak membedakan mana mata kanan, mana mata kiri? Bisa nggak? Bisa mungkin, Pak. Loh, Dengan kok cara mungkin? Gimana sih kok mungkin? Di jarak kamu dari cermin 10 sampai 20 cm tadi, bisa nggak kamu tadi membedakan, oh yang ini mata kanan saya, yang Bisa, Pak. itu. Bisa ya? Iya, Bisa juga membedakan mana lubang hidung yang kanan dan yang kiri. bisa, Pak. Nah, kalau sekarang misalkan kamu diminta melihat mobil di malam hari dengan kondisi yang gelap dan lampu depan mobil dinyalakan. Jadi headlamp-nya itu, lampu depannya itu, lampu besarnya itu dinyalakan. Kalau kamu berdiri di jarak 5 meter, bisa nggak kamu membedakan mana lampu kanan, mana lampu kiri? Bisa, Pak. Bisa. Kalau sekarang mobilnya dijauhkan di jarak 100 meter, Tidak bisa, Pak. mungkin udah mulai sulit ya. Ya, sudah mulai sulit. Ketika lebih jauh lagi 200 meter, mungkin kesannya hanya ada satu lampu sehingga muncul persepsi kalau belum tahu itu sebenarnya adalah mobil, ada motor di ujung sana. Karena Iya, hanya betul, satu Pak. lampu. Betul? Betul. Nah, inilah yang saya maksud dengan kemampuan teleskop memisahkan sudut yang kecil. Jadi, ketika mata kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana objek yang kanan, mana objek yang kiri, atau mana objek yang atas, mana objek yang bawahnya, karena memang ada dua objek sebenarnya di situ, pada saat mata kita tidak mampu, teleskop akan membantu kita untuk tetap bisa melihat ada dua objek atau bahkan lebih di situ. Bisa dipahami analoginya, Phil? Bisa, Pak. Ini contoh yang paling populer nih. Karena siapa? Saya ganti objek. Ada lala, ada lala. Ada lala. Ada, Pak. La,
tangki di coffee maker-nya sudah kosong 2, yang di tengah bahkan tinggal 1/5. Kapan diisi ulang? Aduh, semoga eh semoga bisa kuliah lagi offline ya, Pak. Nanti diisiin. Gini lah, pernah baca koran? Pernah. Huruf dalam koran, huruf untuk menulis berita dalam koran, besar-besar, kecil-kecil? Kecil-kecil. Kecil-kecil. Di jarak baca berapa Lala masih bisa melihat huruf-huruf yang ditulis di dalam koran? Mungkin paling jauh 30-40 senti ya, kira-kira. Jarak baca Itu juga normal itu mungkin berapa? Jarak baca normal. 25-30 senti ya? Iya, 25. ya sekitar segitu, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau korannya ditaruh di permukaan bulan, Lala bisa baca nggak korannya? Kayaknya udah sampai bulan aja Kayaknya. nggak tahu, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Jangankan membacanya, korannya aja nggak akan kelihatan kalau korannya ditaruh di permukaan bulan. Nah, Betul, Pak. dengan teleskop terbesar yang ada di bumi, kita masih bisa membaca koran yang ada di permukaan bulan. Luar biasa kan? Kemampuan teleskop memisahkan sudut yang sangat kecil. Sudut yang dibentuk oleh huruf di kiri, huruf di kanan itu bisa. Dipisahkan oleh teleskop. Nah, saya akan beralih dulu ke sini. Ke simulator yang lain. Favorit saya ini. Loh, kok pakai Voyager? Oke, nggak apa-apa. Voyager. Bentar ya. Saya siapkan dulu sih. Center. Find and center. Saya pusatkan. Oke. Saya share screen. Ini dia. Nah, sudah muncul? Di tengah layar ada apa tuh? Di tengah layar yang berwarna kuning. Ada bintang berwarna kuning. Padahal yang saya tahu bintang akala berwarna coklat. Betul bintang? Betul, Pak. Nah, inilah Alpha Centauri atau yang punya nama lainnya Rigil Kentaurus. Ya. Alpha Centauri atau Rigil Kentaurus. Dari bumi kita lihat dia di langit sebagai sebuah bintang berwarna kuning. Kalau kita pindah ke sistem di Alpha Centauri melihat ke tata surya, kita melihat matahari pun sebagai bintik saja di langit dan juga berwarna kuning. Jadi temperatur matahari dengan temperatur Alpha Centauri itu mirip-mirip karena sama-sama terlihat berwarna kuning. Kalau kita dari sana melihat ke tata surya, ya. Nah, di langit malam yang cerah dengan hanya mata telanjang, kita melihat Alpha Centauri atau Rigil Kentaurus itu satu bintang berwarna kuning begitu. Tapi dengan bantuan teleskop 15 cm, nggak usah besar-besar, 15 cm saja aperturnya ya. Dan kita gunakan teleskop itu melihat ke Alpha Centauri, kita akan dapati seperti itu. Ada berapa objek sekarang, Phil?
Sudah ada 2 objek, Pak. Bukan karena Alpha Centauri-nya pecah jadi 2, tapi karena memang ada 2 objek di sana. Itulah yang dimaksud dengan kemampuan teleskop memisahkan sudut yang kecil. Ketika pupil mata dengan diameter 7 mm tadi tidak mampu memisahkan kedua objek ini, teleskop dengan apertur 15 cm berhasil memisahkan. Sehingga ketika kita intip dari okuler, oh ada 2 objek di sana. Bahkan aslinya ada benda ketiga. Bintang yang ketiga itu namanya Proxima Centauri. Cuma magnitudonya itu lebih dari 11. Sehingga teleskop 15 cm nggak akan bisa melihatnya juga. Butuh teleskop yang lebih besar. Karena sangat redup yang Proxima Centauri ini, bintang yang ketiganya ini. Nah, kemampuan teleskop memisahkan sudut yang kecil itu berhubungan dengan, pernah saya sampaikan di eksperimen fisika modern. Ada yang masih ingat? Konsep difraksi. Ya. Berhubungan dengan konsep difraksi. Peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melewati celah sempit atau melewati tepi penghalang kalau di fisika modern. Eksperimennya, Pak, maksudnya. Iya. Peristiwa difraksi itu kan menghasilkan pola interferensi kan? Iya, betul. Pola terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, kan gitu kan? Atau kalau divisualisasikan dengan bentuk gelombang, maka akan ada puncak yang paling tinggi, terus puncak-puncak yang lainnya lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, kan kayak gitu. Nah, karena ada 2 sumber cahaya, 2 bintang ini gitu kan, maka masing-masing bintang akan punya pola difraksinya sendiri-sendiri. Nah, ketika maksimum pola difraksi dari benda yang pertama berimpit dengan minimum pertama dari pola difraksi benda yang kedua, kalau syarat itu dipenuhi, maka kedua benda akan terlihat sebagai 2 benda yang berbeda. Tidak ngeblend, tidak jadi satu, yang membuat kita sulit membedakan. Jadi ada yang masih ingat bagaimana formula untuk menentukan daya pisah teleskop? Kemampuan teleskop. Ini salah tulis baik. Dalam memisahkan sudut yang kecil disebut sebagai resolving power. Daya pisah, ya. Resolving power ini ya ampun, kenapa ini? Oh. Satu 1,22 dikalikan dengan Lambda per D. Lambda per D. Lambda per D.
D-nya adalah yang tadi. Saya gunakan simbol yang sama dengan sebelumnya. DT. Diameter objektif dari teleskop. Kalau kita menghitung menggunakan rumus ini, maka sudut yang kecil yang dipisahkan oleh teleskop itu dinyatakan dalam satuan radian. Satuan sudut. Gitu ya. Kita boleh menyatakan sudutnya dalam satuan yang berbeda. Nggak masalah. Ya. Kalau kita ingin menyatakannya dalam satuan derajat misalkan, maka kita harus kalikan konstanta 1,22 ini dengan berapa? Kalau mau menyatakannya dalam satuan derajat. Ini kita kalikan lagi dengan 180 derajat dibagi pi. Ya. Dibagi pi. Dengan pi itu adalah yang tadi 22/7 itu. Nah, yang lebih sering digunakan di dalam astronomi, satuan resolving power-nya itu adalah satuan detik busur. Sehingga akan memodifikasi persamaannya menjadi seperti ini. Ini dikali dengan 206.265. Sehingga konstantanya nanti akan menjadi 2,5 saja cukup. Dikalikan 10⁵. Sudah dibagi DT. Gitu. Ya. Ini kalau pengen dalam satuan detik busur. Sekarang coba dihitung oleh para siswa. Seandainya tadi kita punya diameter apertur berapa? Teleskop kita dalam simulator tadi. 8 inci. Ya berapa berapa mili tadi tuh? Berapa mili tadi? Dikalikan 25,4. 203,2 mm. Gitu kan ya? Terus pengamatan dilakukan pada panjang gelombang biru. Jadi lambdanya difilter menggunakan filter cahaya itu
panjang gelombang biru. Berapa nilai lambda panjang gelombang biru? Sekitar 4.500 angstrom. Berarti 4,5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Berapa milimeter tuh? Dikalikan lagi 1000 kan ya? Sehingga kali 10 pangkat min 3 milimeter. Maka resolving power dari teleskop kita berapa tuh kalau gitu? Lambdanya kita ganti dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Terus DT-nya kita ganti dengan 203,2. Yang lain apakah dapat nilai yang sama? Sebesar yang disebutkan Zizi tadi? Tolong dicek Pak Peri, berapa nilainya Pak Peri? 4,5 kali 10 min 4 bukan ya Pak? MM-nya. Yang angstromnya 10 pangkat min 7 dikalikan 1000. Oh ya, 10 pangkat min 4. Pak, bentar lagi jam 6 mungkin absen dulu kita ya? Oh iya. Betul. Mahasiswa tunggu sebentar ya, kami harus turun ke bawah untuk ikut mengisi daftar hadir.
Halo? Are you still there? Masih, Pak. Masih ya. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi kita? Hitungannya ya. Nah, berapa hasilnya? 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 2, pangkat min 4 dikali 2,5 kali 10 pangkat 5 dibagi 203,2. Nol koma dalam satuan detik busur. Ya kan? Ingat itu nilainya. Coba kita bandingkan dengan ini. Aperture 8 inci seperti yang kita gunakan. Resolution, inilah resolving power-nya. Berapa hitungan kita, berapa hitungan software ini? 11, 12. Ya. Artinya apa? Secara teoritik, teleskop dengan aperture 8 inci ini mampu memisahkan sudut hingga sekecil 0,55 detik busur. Sehingga kalau yang paling kecil yang bisa mampu dia pisahkan itu 0,55 detik busur, jangan kasih dia tantangan yang lebih sulit lagi. Misalkan untuk memisahkan sudut sekecil 0,2 detik busur. Tentu nggak akan mampu teleskopnya. Karena 0,2 itu lebih kecil daripada 0,55. Paham? Jadi kalau kita ngeyel, pengen bisa memisahkan sudut yang lebih kecil lagi, dan kita berkemampuan secara finansial, maka apa yang harus dilakukan? Kita punya keinginan yang ambisius. Teleskop pengen bisa memisahkan sudut yang lebih kecil. Mampu secara finansial, maka apa yang harus dilakukan? Beli teleskop yang diameter aperturnya lebih besar. Supaya dapat nilai resolving power yang makin kecil. Kita punya niat yang ambisius, keinginan yang ambisius, tapi tidak memiliki kemampuan finansial. Apa yang harus dilakukan? Nggak semua orang punya kemampuan merekayasa. Gunakan lambda yang makin pendek. Supaya menghasilkan resolving power yang juga semakin kecil. Jadi kan resolving power itu berbanding lurus dengan lambda, berbanding terbalik dengan diameter objektif. Semakin kecil lambda bisa membuat kecilnya juga resolving power. Semakin besar lambda membuat semakin kecil juga resolving power. Jadi keinginannya ambisius, finansial tidak mendukung, gunakan filter untuk membantu memperoleh daya pisah yang lebih kecil. Filter biru misalkan, seperti yang tadi kita contohkan.